Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah karomah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak lupa doa kita setelah kita dibangunkannya. Dzillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Juga tidak lupa dengan iringan doa yang juga masuk bagian dari zikir pagi. Apa itu? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian juga bisa menjadi pembekalan sarapan kita dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tidak kalah penting dengan sebuah doa yang mendapatkan nilai afdhal. Siapa yang mengungkapkannya dengan ketulusan penuhnya, bila ia haturkan di waktu pagi sebelum sore dia meninggal, maka dia termasuk penduduk surga. Ia lantunkan di waktu sore sebelum pagi dia meninggal, maka dia masuk surga. Apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Engkau saja. Saya hamba-Mu. Engkau mencipta saya. Saya terikat dengan sumpah janjiku. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan yang ku perbuat. Ku akui nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Ku akui akan dosa-dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau saja. Maka siapa yang membaca Sayyidul Istighfar penuh makna perenungan ketulusan, pagi ia baca, sore belum sampai sore dia mati, maka dia penduduk surga. Nah, itu penting sekali. Zikir-zikir di atas, doa-doa di atas. Kenapa? Karena benteng kita bukan security. Orang yang mahir di dalam bela diri, bersenjata mengawal. Karena dia sendiri pun juga bisa dikuasai setan. Karena ada musuh yang lebih sembunyi. Siapa? Setan.
Maka setan tidak bisa dilawan dengan setan, tapi setan dilawan dengan perlindungan. Karena kalau setan dilawan dengan setan, berarti orang itu ingin aman dari setan dengan memuja setan, sehingga akan dipermainkan. Karena semuanya dikendalikan oleh Allah. Nasihati biadik, ubunku ada di tanganmu. Semuanya ngaku begitu. Makanya ketika sudah diserahkan kepada Allah Ta'ala, Allah melindunginya, pasti akan selamat. Wa annal izzata lillah. Izzah itu hanya milik Allah. Berikutnya dari Sahih Bukhari, seolah telaahnya kita lanjutkan. Sudah kita baca bab pertama dari Kitabul Wasaya, kitab menjelaskan tentang wasiat. Telah tersampai apa makna wasiat secara bahasa maupun secara istilah. Apa makna bahasa? Arti wasiat? Pesan. Apa secara syar'i definisi wasiat? Pesan yang disampaikan ketika seseorang ada gejala kematian untuk dikerjakan ketika nyawa telah melayang. Pesan yang disampaikan ketika ada gejala kematian untuk dilaksanakan ketika nyawa sudah melayang. Tanda kematian banyak. Tua semakin tua kayaknya akan habis jatahnya, atau sakit yang seolah tidak ada obatnya, sehingga istirahat itu lebih baik baginya. Atau secara umum semuanya telah memiliki tanda kematian. Apa itu? Hidup. Karena mati mendadak seolah nggak ada gejala, itu semakin banyak mendekati kiamat. Karena orang itu berjodoh, semisal depan belakang, ada hidup ada mati. Kalau gitu tanda mati apa? Hidup, menghirup akan menghembus. Siapa yang berwasiat jangan ditunda-tunda sehari dua hari. Begitu sudah ada gejala, segera wasiat. Sekira penting, besar, nanti berpotensi akan beresiko perselisihan. Kadang harta itu jadi pemicu, maka supaya panggil juru tulis, dipersaksikan orang yang jujur, kalau perlu bermaterai, atau dibawa kepada pihak yang berkait dengan hukum sebagai penguat, sehingga bila ada apa-apa nanti ada buktinya. Apa yang diwasiatkan? Apakah setiap orang yang punya harta itu mesti berwasiat, atau wasiat itu semata kasusnya tema harta, sementara Nabi SAW ketika meninggal nggak ada kasus harta? Karena sistem dari pembelanjaan harta yang dipegang Nabi SAW adalah untuk sekian waktu orang ditanggung jatahnya berapa, diberi semuanya, sisanya Baitul Mal dikosongkan. 3 hari habis. Nah, ketika mau meninggal apa yang mau diwasiatkan? Sementara ada perintah wasiat. Kalau gitu wasiat apa? Wasiat takwa. Saya wasiat pada kalian takwalah kepada Allah. Andaikan sesimpel itu sudah cukup. Karena luasnya makna dari takwa. Kemudian tentang pembagian waris, awal-awalnya itu cara berbaginya lewat wasiat. Lalu ada mansukh ketika turun ayat waris, sebagian ahli tafsir menyimpulkan begitu. Nah, kesimpulan bisa benar bisa salah.
Maknanya lebih luas, di situ tidak diberlakukan sistem nasih mansuh, tetapi wasiat ditempatkan pada porsinya. Walaupun awal-awalnya cara berbagi harta dengan wasiat, tetapi bukan sebagai ketetapan pemberlakuan nasih mansuh. Yang semula wasiat dengan yang semula berbagi waris dengan wasiat, ketika turun ayat waris, wasiat dihapus. Yang lebih luas bukan begitu cara menyimpulkannya, tetapi wasiat yang ada bisa luas. Wasiat takwa itu lebih luas daripada sebatas wasiat harta. Makanya wasiat Nabi SAW itu adalah wasiat untuk takwa. Maka di situ pada hadis sebelum yang terakhir adalah ketika umiru bil wasiyah qala awsa bi kitabillah. Wasiat Nabi adalah pegangilah kitab Allah. Apa wasiat beliau yang terkenal? Apa wasiat beliau yang terkenal? Apa Ki? Pasim. Kisah apa kisah? Enggak ending dulu ini. Apa Din? Kamu kelingan? Direnung sambil dikluk. Ini wasiatnya Nabi. Taraktu fikum amroini lan tadul abada intamasaktum bihima kitabullah wa sunnati. Ini luas ini, harta atau bukan harta? Karena kitab sunnah itu cakupannya nggak bisa dijangkau oleh akal kita karena terlalu luasnya, sampai menghabiskan tinta selaut masih bisa digali sampai 7 laut. Itu wasiat Nabi SAW. Tidak semata untuk berbagi harta, tetapi sangat luas sekali. Yaitu taraktu, saya berikan warisan kepada kalian 2 hal, selagi kalian memegang kepada keduanya dijamin selamanya tidak sesat. Itulah kitab Allah dan sunnah Nabi, perilaku Nabi SAW, yang itu wahyu, entah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semua itu adalah wahyu. Nah, itu yang diwasiatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rangkuman yang kemarin temanya masalah itu. Sekarang kita masuk bab baru. Qala mu'allif rahimahullah taala babun ayyatruka warasatahu agniya khairun min ayyatakaffafun nas. Babun sebuah bab pembahasan ayyatruka, ketika seseorang yang akan mati itu meninggalkan warasatahu, ahli warisnya, agniya, dalam keadaan cukup. Khairun itu nilainya lebih baik min daripada ayyatakaffafu, mereka menengadahkan tangan an-nasa kepada manusia, membuka telapak tangan dan mengatakan minta bantuan, paring-paring, yuwun, sodakoi, saikhlasi, atau bahasa semisal, atau menggunakan berbagai macam alat. Ujung-ujungnya itu adalah jadi pengemis. Tema sa'il, meminta kepada Allah wajib, kepada makhluk tinggal minta untuk kepentingan apa. Minta untuk kepentingan pribadi akhirnya jadi pekerjaan celah. Tapi kalau minta dalam bentuk kerjasama, ini ada sebuah proyek, ayo kita pikul bareng, ini namanya ta'awun. Minta kepada Allah intisari ibadah.
Minta kepada makhluk memang kerjaannya ngemis, ini resikonya dahsyat. Apa resikonya? Bangkit di hari kiamat wajahnya tidak tersisa walaupun sekerat daging. Entah langsung hilang atau dicakar-cakar, nggak tahu lah. Yang penting nggak tersisa walaupun sekerat daging. Dan itu banyak orang yang pekerjaannya itu ngemis, itu haram. Mereka bukan orang miskin, tapi mereka adalah orang yang kerjanya hina. Walaupun penampilannya bergaya wong miskin, itu siasat. Nah, siasatnya banyak. Tapi kalau minta untuk kerjasama, ada beban bersama, mari kita pikul bareng, ini dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekelompok orang yang kondisinya memprihatinkan, bajunya compang-camping, sampai kaki pun juga tidak bersandal, bukan disengaja, karena memang nggak punya. Mereka berkalungkan pedang, yang rambutnya kusut, kulitnya buluk. Melihat pada mereka prihatin, nah ternyata itu dihimbau, siapa yang mau menjamu tamu-tamuku, itu namanya minta untuk memikul beban bersama. Dan itu Nabi bukan minta untuk pribadi, tapi membuka proyek, ayo kita pikul bareng. Maka minta yang seperti itu hukumnya diperbolehkan. Nah, karena orang ngemis itu hina, makanya orang tua ketika meninggal jangan sampai harta untuk kepentingan pribadi disedekahkan tanpa memberikan pembekalan kepada anak turunnya, sehingga ketika enggak diberikan pembekalan dana di dalam alam sebab memang perlu, akhirnya mereka enggak ada yang bantu lagi, kemudian ngemis-ngemis. Ini diantisipasi oleh Nabi SAW. Dengan dalil yang disimpulkan pada bab sudah sangat jelas, kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, nah itu lebih baik daripada tidak kamu bekali, akhirnya mereka ngemis minta-minta pada orang lain. Pembekalan kepada anak turun itu tidak harus dengan harta sekian, nanti bila sudah sekian pasti cukup, nah, bukan begitu. Apa buktinya? Dibekali harta yang melimpah sekian yang sahoha, banyak sekali. Kenyataannya ketika orang tua meninggal ternyata mereka ngemis juga. Itu kasusnya siapa seperti itu? Ini Marcel bisa jawab ini. Apa Mar? Kasusnya siapa Mar? Marpo warnya mana? Ada nggak warnya? Giling-giling disi. Apa Mar? Kasus seorang khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz itu ketika memberikan bekal kepadanya, jumlahnya hohah banyak. Sementara Umar bin Abdul Aziz ketika memberikan warisan kepada anaknya memprihatinkan, kelasnya bahasa kita hanya beberapa juta saja. Wong itu kelasnya khalifah, masa pembekalan untuk anaknya hanya beberapa juta, itu kan selilit kelasnya. Kayak miliaran begitu ya mungkin sudah lumayan mending. Terus dicepai lemah ombo saomai pisan, bersama usahanya, bersama kendaraannya, bersama modal usahanya, bersama para pekerjanya, saya mati mandiri. Seolah dengan begitu itu nanti akan beres, akan mandiri, tidak ngemis. Belum tentu. Karena anaknya khalifah sebelum
Umar bin Abdul Aziz senada itu, tapi bukan itu perinciannya. Kenyataannya mereka ngemis. Kenapa? Nggak bisa mengelola harta, walaupun banyak. Karena kunci kemampuan mengelola nggak ada. Apa? Pembekalan ketakwaan, kesolehan. Sementara Umar bin Abdul Aziz hanya kelasnya beberapa juta, tapi ada kunci pembekalan yang menjadi sebab keselamatan. Ternyata diberikan kemampuan mengelola dengan modal sekecil mungkin bisa berkembang, nggak bisa dihitung. Sehingga ketika ada mobilisasi dana untuk mengokohkan peperangan, anaknya Umar bin Abdul Aziz itu bisa sekian banyak dari kuda-kuda yang ia sumbangkan. Kayak nyiduk banyu nek sungai, mungkin dikesankan seperti itu. Ketika ditanya, apa yang kau bekalkan kepada anakmu bila engkau enggak membekali harta yang melimpah kepada mereka? Jawabnya, saya membekali mereka dengan kudidik supaya menjadi anak yang soleh. Bila sudah soleh, walinya itu bukan saya, sarananya bukan harta, tapi walinya adalah Allah yang hartanya seluruh alam, yang hanya dengan kun selesai. Lalu dibacakan ayat, innama walinya Allahu alladzi nazal kitab wa huwa yatawalla as-solihin. Sesungguhnya waliku adalah yang menurunkan kitab. Sesungguhnya dia akan memberikan perwalian kepada orang yang soleh. Nah, soleh ini bekal yang paling utama. Ini pembekalan kepada anak turun yang paling bagus adalah kesolehan. Bila sudah soleh di depan Allah Ta'ala, ini walaupun orang tua pembekalannya enggak seberapa, karena hakikat walinya itu adalah Allah. Allah mudah menumbuh kembangkan dia. Tapi kalau kurang soleh, walaupun pembekalannya habis-habisan, Allah tidak memberikan bantuan, tidak menjadi walinya, tidak memberi perwalian, ya dia tidak akan bisa mendapatkan hasil. Maka harta yang ada digunakan untuk mendidik mereka, dengan disekolahkan untuk jadi orang yang soleh, bukan semata hartanya. Sementara untuk mencarikan kesolehan nggak mesti harus berharta. Siapa contohnya? Minim harta tetapi pendidikannya walaupun nggak banyak punya bekal, kesolehannya luar biasa. Sobo. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu miskin secara harta, yatim, lahir di Gaza, Palestina, walaupun dia termasuk Tolibi, anak turunnya dari Abu Thalib, berarti termasuk Ahlul Bait. 7 tahun sudah hafal Quran. Nah, itu termasuk tanda kesolehan. Modalnya terhebat, kalam Allah. Modalnya terhebat, kalam Allah. Akhirnya diajak pergi ke tempat moyangnya dari pihak bapak, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Lalu cari rekomendasi untuk bisa sekolah ke Imam Malik, ulama Madinah generasi tabi'ut tabi'in. Ternyata juga nggak punya modal. Kitab pun juga tidak punya. Caranya gimana? Akhirnya buku Imam Malik Muwatta dia cari pinjaman. Selama 9 hari dihafalkan. Ketika berguru, karena sudah diterima, waktunya penjelasan, suruh baca gak pegang kitab. Akhirnya ditawarkan, saya carikan orang untuk membacakan buat kamu, nanti saya jelaskan. Kata Imam Syafi'i, enggak usah. Terus saya baca sendiri. Lah kamu gak pegang kitab, saya sudah menghafalkannya. Coba dihafalkannya. Akhirnya takjub. Itu ternyata gak banyak punya modal harta. Maka untuk menggapai soleh itu kesungguhan. Jika tidak dimonopoli oleh sebagian orang.
Ketika punya kesungguhan, Allah memudahkan dengan kecerdasan otak, kuatnya hafalan. Makanya nanti bila ada apa-apa bisa menjadi wakil gurunya. Karena sudah mahir, ditugasi urus ini, urus ini, urus ini. Akhirnya kan sudah super sibuk. Tanpa ada pitung mancing, tapi hasilnya melebihi wong mancing, ya kan? Tanpa pitung mancing, hasilnya melebihi wong mancing. Dan itu akan semakin cerdas saja. Itu bekal yang paling bagus apa? Kesolehan lewat ilmu. Lewat ilmu. Maka siapa yang punya bekal kesolehan lewat ilmu, nah itu nanti akan terselesaikan. Sehingga dengan demikian dia nanti tidak akan minta-minta, tapi malah memberi. Sekarang satu kasus ketika orang itu kaya raya, maka jangan sampai fungsi harta semata untuk pribadi, seolah dia akan dapat bekal ketika hartanya disedekahkan total, sehingga seolah harta untuk warisan itu tidak ada nilainya. Akhirnya anak pun juga tidak dibekali. Ketika kecenderungan pemikiran seperti itu ada, mendapatkan koreksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ungkapan di atas bagaimana lebih gamblangnya? Nah, masuk kepada pembacaan hadis. Siapa yang ingin golek obat ben ngantuk nemen baca? Ayo. Baca sing melek ombo, sing rapate ombo nanti ben tambah ombo. Har, baca. Tasana Abu Nuaimin. Salam. Ibna kulli fasatru alatan mahma ila fim ra'atik wa yudarru hadis diceritakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, sekarang merujuk pada seorang sahabat. Siapa namanya? Sa'ad ibn Abi Waqqas, termasuk salah satu panglima perang luar biasa, termasuk muhajir. Dia cerita, Ja'a datang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, beliau menjenguk saya, sakit, jenguk. Pala menjenguk orang sakit besar, itu akan 70.000 malaikat. Sehingga tahu kondisi, nanti bisa membantu. Sugesti pemikiran dijenguk menjadi lebih ringan, didoakan akan semakin tentram.
ada bekal-bekal untuk disumbangkan sehingga tidak menjadi beban ketika butuh ke rumah sakit umpamanya. Apalagi nggak memiliki sarana, harus bayar sendiri, nanti kadang berat, sehingga dibantu. Jadi hikmah menjenguk itu luas, sesuai dengan kemampuannya. Minimal menjenguk sudah hak. Minimal menjenguk sudah hak. Lebih daripada itu ekstra kebaikannya. Nah, semoga semakin tambah-tambah sehingga tidak menjenguk saja. Wa ana bi Makkah, dan saya di Mekah, yaitu ikut bersama Nabi ketika haji wada, haji pamitan tahun 10 Hijriyah, yang 3 bulan berikutnya Nabi SAW itu wafat. Wa sementara Sa'ad bin Abi Waqqas itu yakrahu, tidak suka ayamuta, matinya bil ardi, di tanah allati yang hajara minha, iya hijrah. Lawang saya itu muhajir, pindah dari Mekah ke Madinah, kok matinya di Mekah, gak demen aku. Namanya muhajir ke Madinah, ya matinya di Madinah. Itu harapannya. Tapi andaikan dia nanti matinya di Mekah, ini membatalkan statusnya sebagai muhajir enggak? Wong Mekah hijrah ke Madinah, ketika punya kebutuhan ke Mekah, lalu di Mekah mati, tidak di Madinah matinya. Ini menghilangkan statusnya sebagai muhajir enggak? Jawab? Jawab tidak. Kenapa? Satu, sudah dapat pahala niat. Yang dua, sudah dapat pahala kerja. Yang ketiga, sudah terbukti sukses ke Madinah. Lalu yang keempat, ada kepentingan haji, terpaksa ke Mekah. Kenapa? Memang hajinya ke Mekah, enggak yang Karbala. Kacau hajinya yang Karbala. Hajinya siapa yang Karbala? Syiah laknatullah alaihi, yang punya Ka'bah tandingan di Iran. Enggak boleh bela Iran, itu markasnya Syiah. Itu sandiwara yang mereka bikin, seolah pahlawan hendak menyirnakan kepada Yahudi. Antara Yahudi dan Iran yang podo. Itulah Persia. Di sana markasnya Syiah, Dajjal dari sana, Yahudi itu sebagai tentara pengawal. Makanya jangan terbawa permainan mereka. Karena program mereka adalah hendak menguasai Ka'bah. Programnya perang sandiwara itu untuk menguasai Ka'bah. Tapi tanda kenabian nanti akan semakin nyata. Kenapa? Haramain tidak bisa dikuasai karena tanah aman, Dajjal nggak bisa masuk. Justru nanti akan dimusnahkan dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Itu hajinya di Mekah, itulah halus sunnah. Sementara Syiah yang bukan Islam, yang membuat zina, katanya itu nikah. Apa itu? Nikah mut'ah itu kan zina kan? Ini zina yang dilegalkan, yang menipu manusia katanya nikah. A'udzubillah min dzalik. Yang programnya bunuhlah ahlus sunnah, kamu nanti masuk surga. Uqtulu ahlas sunnah tadkhulu ala jannah. Mengerikan, itu musuh yang paling berbahaya. Itu ikut haji wada, sakit, dia khawatir matinya di sana. Andaikan toh mati betul enggak masalah, itu enggak membatalkan statusnya sebagai seorang muhajir. Nah, cuma kekhawatiran enggak mengapa, supaya enggak ada ganjalan. Muhajir matinya di Madinah itu yang paling legowo, walaupun ketika di Mekah enggak jadi masalah. Qala, apa jawaban Nabi SAW? Yarhamullahu ibnu Afra, semoga Allah merahmati kepada ibnu Afra. Siapa ibnu Afra? Namanya juga Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Khawlah. Ini ternyata meninggalnya di Mekah, tapi tidak menghilangkan, cuma mareme ya, meninggalnya di Madinah karena muhajir. Tapi enggak mengapa.
Biasanya orang yang didoakan Nabi dengan rohima, ini gejalanya dia akan meninggal. Ternyata yang berpotensi meninggal di Mekah walaupun kehijrahnya tidak hilang namanya Sa'ad bin Khawlah. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas itu ternyata tidak mendapatkan doa itu. Artinya tidak ada sinyal dari Nabi dia akan mati di Mekah. Berarti Nabi diberitahu lewat wahyu saat umurnya panjang, sakitnya ini tidak menjadi pengantar kematian. Makanya didoakan tadi Sa'ad bin Khawlah ibnu Afra. Maka dia yang nanti akan mati di Mekah, bukan kamu. Bahasa gampangnya begitu. Sudah, gak usah khawatir kamu. Qultu, saya katakan ya Rasulullah SAW, usi bimali kullih, saya berwasiat seluruh hartaku akan saya sedekahkan. Seolah harta akan bermanfaat apabila pentasarufannya itu hanya sedekah. Seolah harta untuk warisan, nafkah keluarga itu kayaknya nggak ada nilainya. Pemikiran kayak begitu dikoreksi oleh Nabi SAW. Artinya kamu jangan punya pemikiran orang akan dapat pahala dari sedekahnya semata, itu hanya sedekah. Orang mendapatkan manfaat dari hartanya semata dengan sedekah. Jangan begitu pemikiranmu. Hartamu kamu salurkan kepada siapa yang berhak menerima, itu punya nilai sedekah kabeh. Orang butuh makan lalu makan, sedekah bukan? Orang butuh pakaian lalu berpakaian, sedekah bukan? Orang sakit lalu berobat, hartanya untuk berobat, sedekah bukan? Orang punya anak-anak kemudian dibekali, sedekah bukan? Orang punya keluarga yang ditanggung makan, minum dan segala kebutuhan, sedekah bukan? Orang memiliki harta kemudian diserahkan sebagai wakaf, sedekah bukan? Semuanya sedekah, bukan sebatas sedekah itu wakaf. Kenapa? Karena Allah telah jelaskan lewat lisan Nabi-Nya SAW, wa atiqul ladzi haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak, beri haknya, itu sedekah kabeh. Dan itu saling melengkapi, saling membantu. Sedekah untuk anak supaya mereka enggak jadi pengemis, sehingga jadi orang yang mandiri, bisa memberi. Loh, itu sedekah. Jangan dikira sedekah itu hanya wakaf saja. Makanya kita butuh berbagi. Dan kita butuh tahu pos itu ini beri semuanya, karena dalilnya global. Wa atiqul ladzi haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya. Haknya anak, haknya istri, haknya kendaraan, haknya keluarga, haknya orang yang ditanggung, hak hewan yang diopeni, hak masjidnya, hak yatimnya, semuanya nilainya sama. Apa? Sedekah. Makanya harta itu dibagi rata. Semuanya punya nilai sama. Apa? Sedekah. Nah begitu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, lah jangan, nanti malah nggak adil. Lah sana tanggunganmu nggak kamu beri, yang ini hanya kamu beri. Sementara adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya, pada pos-posnya, yang kamu beri sebagian, yang lainnya tidak, yang nggak adil. Lah kamu numpak sepeda bannya lurus untuk kompo siji satu nggak kamu gompo, jumlah nggak? Numpak mobil rodanya 4 yang diisi angin hanya 3, yang satu dibiarkan gembos, resiko enggak? Ya dikompo kabeh nanti biar lancar. Ya semuanya ditanggung, itu diberi dengan jumlah yang serasi, sehingga tidak boleh untuk menonjolkan sini dengan membuat prihatin yang sana, jomplang. Nah, tidak boleh jomplang seperti itu. Maka ketika dia mau mensedekahkan semuanya, dijawab, lah jangan, salah itu. Qultu, saya jawab, fasatru, gimana kalau separuh hartaku? Kalau jawabnya, lah jangan. Qultu, saya jawab, sulus, kalau sepertiga gimana? Kalau jawabnya, as-sulus, ya sepertiga. Kalau sulus kasir sepertiga itu sudah besar.
Jadi kalau gitu pos harta itu bisa dibilang 3 jalur. Apa itu? Pos harta itu 3 jalur. 1, jalur modal usaha. 2, jalur keluarga yang ditanggungnya. 3, jalur sosial lingkungannya. Itu penyaluran harta itu ketiga penjuru. Jalur pertama untuk modal usahanya, jalur kedua keluarga yang jadi tanggungannya, jalur ketiga lingkungan sosialnya. Makanya ketika dia itu berwasiat separuh, itu sudah gede itu. Ya duitnya 3 triliun, sedekah 1 triliun, banyak belum? Banyak sekali. Makanya kisah orang itu ketika ada orang jalan diberitahu, "Hei mendung, sirami kebun si fulan." Penasaran dia. Kok sampai namanya disebut di balik mendung, sampai ada perlakuan khusus mendung untuk nyirami kepada kebunnya. Kalau bukan orang hebat gak mungkin ini. Ia cari. Ketika tahu di depan sana turun hujan, di atas gunung, lalu air mengalir ke petaan tanah. Di sana ada orang didatangi, "Apakah Anda Fulan bin Fulan?" Dijawab, "Iya." "Kenapa kamu kenal saya?" Diceritakan sebab hujan tadi. "Kok suruh ngucuri kebunmu, kamu punya kelebihan apa?" Dijawab, "Tadi, bila saya diberikan rezeki oleh Allah, digunakan 3 jalur. Untuk modal usaha, keluarga yang ditanggungnya, untuk lingkup sosialnya." Maka di sini sangat jelas wakaf itu sepertiga gede, karena memang bisa dibilang penyalurannya itu 3 jalur. Nah, siapa yang bisa? Ini sudah cukup. Untuk modal usaha itu sedekah, ngapain keluarga itu sedekah, wakaf sedekah, semuanya sedekah, sehingga total harganya adalah sedekah, sehingga dia tidak kehilangan. Karena masing-masing itu punya hak, butuh makan, butuh minum, butuh keluarga, butuh keturunan, butuh lingkungan. Semuanya itu adalah dipenuhi. Ya becak roda telu ya bane dikompo kabeh. Iya kan? Becak roda telu bane dikompo kabeh. Bukan kanan tok yang dikompo, kiri tok dikompo, belakang tok dikompo. Ndak imbang nanti. Nah, seimbangkan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Wasulusuh kasir seperti itu sudah besar. Innaka sungguhnya kamu antada kau tinggalkan warasataka ahli waris agniya dalam keadaan cukup, itu khair lebih baik min antadam daripada kamu tinggalkan mereka alatan miskin. Alatan punya mana fakron. Akhirnya ia takafafuna, menengadahkan telapak tangan, ngemis minta-minta, sail, paring-paring, nyuwun, sumbangan. Hina nanti kalau ngemis. Ya takafafuna, meminta-minta anasa kepada manusia, fitaim apa yang ada di tangan mereka. Wa inaka sungguhnya engkau mahma kapanpun anfakta menginfakan min nafaqatin dari nafkah untuk pribadimu, nafkah keluargamu, ahli warismu, sosialmu, fa innaha shadaqatun, semuanya itu bernilai sedekah, hatta lukmatu atau lukmati, kiranya dibaca tu atau ti, sampai suapan tarfa'u yang kamu angkat ila fimra'at kepada mulut istrimu, maknanya ngopeni keluarga, makanannya, minumannya, pakaiannya, kesejahteraan yang lain, itu semuanya itu adalah sedekah. Asallahu, dan semoga saja Allah ayyarfa'aka, akan mengangkat derajatmu. Sedekah akan mengangkat derajat, bukan kehilangan harta. Karena sedekah enggak akan mengurangi, tapi akan nambahi. Jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mana qasat malun min sedekah. Sedekah enggak mengurangi harta. Apa jaminan Allah yang lain? Wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifu, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Kikir dia suruh mengembangkan sendiri itu terbatas. Sedekah Allah yang menumbuh kembangkan. Kerjanya ringan tapi hasilnya besar.
Sedekah itu cara kaya. Bukan hemat cetil cara kaya, bukan, tapi sedekah cara kaya. Maka siapa yang menyambut dengan cepat, maka Allah pun juga memberi dengan cepat, karena ada ancaman man bata bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa sing amalnya lambat, maka nasabnya enggak bisa mengangkat. Artinya siapa pengen cepat, ya cepat. Sehingga kerja Nabi SAW itu ketika sedekah melebihi kecepatan angin, sehingga nanti gantinya lebih cepat lagi. Fayan tafiyah, maka mengambil manfaat bika dengan sebab kamu nasun manusia. Jadi di sini diberitahu kamu tidak mati sekarang, umurmu masih panjang. Di dalam waktu umurnya masih panjang, nanti manusia akan dapat manfaat darimu. Berarti kamu nanti akan dipotensikan menjadi panglima perang, banyak manusia sebagai anak buahmu, Allah memberikan kemenangan. Ini pemberitahuan dari Nabi SAW, baru bisa disimpulkan begitu ketika terjadi peristiwa berikutnya. Di sini sinyal. Semoga Allah mengangkat derajatmu. Berarti jadi panglima perang derajatnya tinggi, sehingga manusia mendapat manfaat. Dengan kepemimpinanmu menang, manusia dapat manfaat. Kamu muslimin. Au yudharubika, atau dimudorotkan dengan sebab kamu akan kamu yang lain itu musuh di KO. Akhirnya dia sebagai penakluk Iran, Persia seluruhnya. Panglima perang yang diangkat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa khalifah ketika takluknya Iran? Persia, Khorasan. Jadi antara Iran, Persia, Khorasan itu satu makna. Persia, Iran, Khorasan satu makna. Madinah memandang ke timur, tempat terbit matahari itu secara peta wilayahnya di sana. Nanti Dajjal muncul dari sana. Itu Majusi, markasnya di sana. Syiah sekarang bentuknya, Yahudi tentaranya. Siapa khalifah di waktu itu? Umar bin Khattab. Siapa panglima perangnya? Sa'ad bin Abi Waqqas, menang gemilang. Nah ini beritanya ternyata nyata, termasuk itu alamatun nubuwah. Kemudian bagaimana tentang kondisi ahli warisnya? Dijelaskan di sini, walam yakul lahu yauma idzin illa benatun, dan tidak ada baginya di kala itu kecuali pewarisnya hanya seorang anak perempuan. Ya mungkin pertimbangan dia, anakku itu paling dirabi ya dobeni bojone, sudahlah enggak usah dibekali. Paling dobeni bojone, sekarang hartaku saya sedekahkan semuanya. Ternyata dikritisi seperti itu. Maka enggak boleh jaga nih, paling anakku dirabi uang cukup. Ya kita enggak tahu. Seolah itu membatasi dari potensi perempuan untuk bersedekah. Seolah mengadakan pembiaran, pantasnya perempuan itu jadi beban. Enggak dibenarkan pemikiran seperti itu. Makanya petunjuknya global. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada mereka harus ngemis. Dan kenyataannya pendamping Nabi itu perempuan kaya. Siapa? Bu Khadijah, yang hartanya sudah tidak bisa dihitung, mendanai suami untuk berjuang. Itu kan nyata. Bagaimana perempuan itu tidak diberdayakan? Bu Khadijah saja Allah telah siapkan sebagai pembela Nabi, di mana kondisinya sangat kaya raya. Maka jangan punya pemikiran, perempuan paling-paling dubeni bojone beres, gak usah repot dibekali dengan harta. Salah pemikiran seperti itu. Tidak perlu istri mandiri, kaya, bisa membantu suami di dalam ketaatan dan seterusnya. Ini satu bab yang kita baca pagi hari ini. Untuk berikutnya insyaallah bisa kita baca menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.